Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan saya dalam cara melakukan penelitian. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat kerangka teori. Kerangka teori itu sangat penting ya dalam sebuah penelitian, karena fungsi kerangka teori adalah sebagai pemandu dalam melakukan penelitian nantinya, sehingga sebelum melakukan penelitian secara langsung maka perlu disusun dulu mengenai kerangka teorinya, bagaimana teori yang digunakan itu bisa dipraktekkan ketika melakukan penelitian dan analisis penelitian, seperti itu. Mari disimak semuanya tentang cara membuat kerangka teori. Nah, ini saya memberikan suatu gambaran dulu ya, bahwa kerangka teori fungsinya adalah ketika melihat suatu objek itu bisa menghasilkan hasil penelitian yang bisa berbeda-beda meskipun objeknya itu sama, sehingga ketika seseorang melakukan penelitian dan menggunakan kerangka teori yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain, bisa jadi hasil penelitiannya akan berbeda. Dan di situ saya ibaratkan ada dua orang menggambarkan gambar. Kalau dari sebelah kiri bisa dibaca dengan angka 6. Kalau di sebelah kanan saya bisa dibaca dengan angka 9. Nah, dari inilah yang dimaksud bahwa dengan sudut pandang yang berbeda, dengan suatu cara pendekatan, bahkan nanti menggunakan teori yang berbeda, nanti bisa menghasilkan penelitian yang berbeda pula, dan disitulah suatu distingsi atau kontribusi suatu penelitian, kontribusi hasil penelitian, seperti itu. Nah, itu fungsi dari kerangka teori atau sudut pandang ya, sudut pandang yang menggunakan teori tertentu, seperti itu. Nah, ini fungsi secara lanjutannya, bahwa fungsi kerangka teori itu yang pertama untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang sedang diteliti. Dengan adanya kerangka teori, maka penelitian tersebut bisa terbatasi. Penelitian tersebut tidak akan mencakup ke semua hal, akan tapi fokus menyelesaikan satu permasalahan menggunakan sudut pandang, menggunakan teori tertentu yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian tersebut, sehingga akan lebih jelas, seperti itu. Fungsi yang kedua, membantu peneliti untuk memandu penggunaan metode yang sesuai. Nah, dengan adanya kerangka teori, maka peneliti sangat terbantu, sehingga ketika melakukan penggalian data, analisis data, itu bisa dibilang ada panduannya, dipandu dengan telah tersusunnya kerangka teori tadi. Sebelum melakukan penelitian, kerangka teori seharusnya sudah tersusun, karena ini sebagai pemandu, seperti itu. Yang ketiga, memandu peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Nah, sama dengan kerangka teori, maka ketika melakukan penelitian tidak akan terlepas dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yang akan dijawab menggunakan panduan teori tertentu, seperti itu. Fungsi yang keempat, membantu peneliti untuk menyusun instrumen penelitian. Nah, dengan mempunyai kerangka teori, ada batasan teori yang digunakan ketika melakukan penelitian, maka peneliti juga sangat terbantu ketika menyusun instrumen penelitian, karena sudah tahu batasannya, plot-plotnya itu sudah tahu, sehingga tidak akan terlepas, tidak akan keluar dari apa yang sudah disusun. Nah, kalau kerangka sendiri kan, kerangka itu kan batasan ya, kerangka sebelum bangun rumah harus ada kerangkanya dulu. Nah, sebenarnya kerangka itu fungsinya itu untuk membatasi dan juga sebagai pemandu agar tidak keluar ketika mencari bahan, lalu mengumpulkan data, lalu kemudian melakukan analisis, tidak akan keluar dari bahasan teori yang akan
digunakan dari kerangka teori yang sudah disusun, seperti itu. Fungsi yang ketiga, membantu peneliti untuk mendeskripsikan data hasil penelitian. Nah, ini sebagai alat untuk membantu dalam melakukan analisis data, seperti itu. Nah, itulah fungsi dari adanya kerangka teori dalam suatu penelitian. Dan saya orang yang sangat menyarankan bagi para peneliti, meskipun peneliti pemula, misalkan kalian sebagai mahasiswa S1, sebisa mungkin pahami mengenai teori dan kerangka teori. Cara membuat kerangka teori ini coba dipahami, karena ketika kalian dihadapkan dengan ujian tugas akhir, sebisa mungkin kalian sudah mulai mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan batasan atau kerangka teori, seperti itu. Ada batasan yang kalian jadikan pedoman, karena ini sangat membantu sebagaimana fungsi yang sudah saya sampaikan, seperti itu. Nah, kemudian mengenai alur kerangka teori, cara membuat kerangka teori ini ada alurnya ya. Ini saya umpamakan di situ. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teorinya. Ya, teorinya itu apa? Lalu konsep dari teori yang disampaikan oleh teori tersebut itu bagaimana? Itu alur yang kedua. Yang ketiga adalah variabel aspek. Nah, di dalam konsep itu pasti ada aspek-aspek khusus yang dipaparkan mengenai konsep teori tersebut. Yang berikutnya adalah indikator unsur. Nah, indikator unsur ini bagian terkecil lagi dari variabel. Nah, yang pertama itu teori yang itu harus berhubungan. Nah, teori itu harus berhubungan ya, berhubungan dengan judul dan juga sangat berhubungan dengan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian tersebut. Kira-kira akan cocok menggunakan teori yang seperti apa ketika menyelesaikan permasalahan yang kalian ingin selesaikan dalam penelitian itu, yang ingin kalian jawab dalam penelitian tersebut. Kedua, teori itu merupakan representasi untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini jelas ya, dengan adanya teori maka akan memandu peneliti ketika melakukan pencarian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan permasalahan penelitian. Yang ketiga, teori itu diturunkan dari konsep. Nah, teori itu kan sebenarnya sudah mapan, sudah jelas ada teori tertentu, dan di situ pasti ada konsepnya. Bagaimana deskripsi konsep dari teori tersebut itu harus dikuasai, seperti itu. Nah, ini saya akan contohkan mengenai alur tadi yang sudah saya paparkan barusan. Yang pertama contohnya ya, pertama tadi kan tentang teori, dan di sini contohnya diambil teori tentang yang disampaikan oleh teorinya Peter L. Berger tentang konstruksi realitas ya, tentang teori Peter L. Berger. Nah, itu teorinya. Yang kedua tadi kan konsep. Nah, jelaskan konsepnya dari teori Peter itu seperti apa. Konsepnya itu ada 3 hal inti dari konsep teorinya, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Oke, nah itu konsepnya, itu konsep inti dari teori Berger mengenai konstruksi realitas tadi itu, bahwa ada 3 hal tadi itu konsepnya, dan dari 3 konsep itu ada variabel aspeknya, yaitu paparkan mengenai bagian-bagian penjelasan-penjelasan ketika ingin diterapkan dalam penelitian kalian. Nah, contohnya dalam aspek konsep yang hal eksternalisasi. Nah, fungsinya konsep yang eksternalisasi contohnya adalah untuk menguak aktornya. Siapa aktornya? Aktornya itu siapa aja. Dengan konsep eksternalisasi maka peneliti harus menguak aktor-aktor yang terlibat dalam penelitian kalian, dalam fenomena yang kalian teliti. Kira-kira aktornya siapa aja yang terlibat. Lalu juga sebenarnya apa kepentingan adanya suatu fenomena tersebut. Nah, objektivasi menurut berdasarkan konsep yang dipaparkan oleh Peter L. Berger, bahwa sehingga objektivasi ini yang masuk dalam penelitian kalian, penelitian yang akan dilakukan, seperti fungsinya itu untuk apa? Untuk menguak prosesnya.
proses terjadinya sampai terjadi kemapanan realitas fenomena tersebut itu gimana prosesnya hingga menjadi produk yang membudaya di masyarakat. Mulai menjadi suatu realitas yang sudah terkonstruk dalam diri masyarakat bahwa fenomena itu memang berjalan dan berjalan sesuai yang ada di dalam masyarakat seperti itu. Yang ketiga adalah internalisasi. Nah, dengan internalisasi bahwa tidak hanya berpikir tentang aktor kepentingan, tapi juga berpikir tentang fungsi budaya atau fenomena yang terjadi di masyarakat itu untuk membentuk perilaku, untuk membentuk pengetahuan dari si aktor-aktor tadi atau audiens dalam fenomena tersebut. Nah, itu yang dimaksud variabel aspek, bahwa dari konsep diturunkan kira-kira per konsep tadi itu untuk menguak apa. Konsep 1, 2, dan 3. Dan yang keempat adalah sampaikan indikator unsurnya. Indikator unsur ini sama halnya dengan cara kerja ya. Nah, dengan adanya konsep dan variabel tadi, kira-kira peneliti kalian cara kerjanya dengan menggunakan petunjuk dari kerangka yang sudah kalian susun berdasarkan konsep dari teori tersebut, kira-kira cara kerjanya seperti apa? Langkah-langkahnya itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan dalam kerangka teori, sehingga kerangka teori tidak hanya sekedar penjelasan tentang konsep tertentu ya, tapi harus jelas bahwa konsep yang kalian jelaskan, yang peneliti jelaskan, itu kira-kira ketika masuk dalam penelitian, kira-kira cara kerjanya seperti apa. Nah, itu harus dipaparkan. Nah, itu namanya kerangka. Kalau tidak ada penjelasan sampai situ ya selesai, itu namanya konsep, teori konsep ya, bukan kerangka seperti itu. Dan yang diharapkan dalam penelitian itu kerangkanya jelas kerangkanya seperti apa, bukan hanya konsep secara deskripsi gambaran umum, tapi kerangkanya ketika masuk dalam penelitian seperti apa, kerangka alur cara kerjanya seperti itu. Nah, ini sama tadi, ini hampir sama sebagaimana yang sudah saya katakan. Kerangka teori itu dipakai untuk memperjelas penelitian. Nah, dalam hal konsep, alur yang ada pada posisi konsep, nah peneliti kira-kira ya nanti secara realnya kira-kira jelaskan lah konsep itu, jelaskan 3 atau 5 konsep yang menjadi konsep inti. Kalau misalkan konsep bisa diambil kata kunci dari konsep itu ada 3 kayak tadi saya mengambil konsep dari teori Berger itu bisa menjadi 3 hal konsepnya, yaitu internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasinya itu sampaikan dan definisikan masing-masing konsep tadi itu. Nah, bisa modelnya alinea pertama, bagian awal itu jelaskan mengenai konsep-konsep tadi menurut beberapa ahli, bisa dibandingkan dengan pendapat dari ahli-ahli yang lain, tokoh-tokoh yang lain seperti itu. Kemudian bahasan kedua membuat kategori tadi, kategori konsep eksternalisasi, objektivasi, internalisasi. Nah, variabel aspeknya seperti apa? Nah, itu jelaskan. Nah, lalu kemudian alinea ketiga atau berikutnya, nah mulailah masuk ke kasus-kasus yang akan dijawab nantinya itu seperti apa. Contohnya bisa menggunakan contoh perbandingan dengan contoh yang lain, baru menjelaskan tentang cara kerja yang akan dilakukan. Itu juga bisa juga langsung melakukan kerangka atau pembuatan susunan cara kerja ketika konsep dan variabel-variabel aspek tadi ketika dipraktekkan dalam penyelesaian penelitian kalian seperti itu. Nah, dan langkah praktiknya seperti ini. Jelaskan, ada 3 hal yang perlu dijelaskan, yaitu definisi, teknis, dan praktisnya. Definisinya seperti apa, deskripsikan, lalu teknisnya itu gimana langkahnya, dan prakteknya kira-kira langkah secara realnya seperti apa ketika menggunakan kerangka tadi untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Oke, nah itu cara membuat kerangka teori. Dan di sini saya menekankan bahwa kalian
seharusnya mulai belajar untuk banyak membaca mengenai konsep-konsep dalam teori-teori tertentu, yang itu ya otomatis yang kalian bidangi seperti itu nanti, sehingga ketika kalian melakukan suatu penelitian minimal tugas akhir, nah mulai mencoba menerapkan teori-teori untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang akan kalian lakukan seperti itu. Nah, semoga memberikan manfaat. Nanti ketemu lagi dengan saya di penjelasan-penjelasan tentang penelitian yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.